pada Ustaz Salihin, tafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jazakumullah atas pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita siap mengaji Al-Qur'an dalam kondisi apapun. Tentu insya Allah ini akan memberikan dampak hidayah yang lebih kepada kita semua insya Allah, karena kesiapan kita sorenya sering ganti harinya, tentu sore waktu yang sudah harusnya istirahat ya dari aktivitas. Baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tarbiyah kepada orang-orang beriman agar bisa menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ya, pemberian yang terbaik adalah ya, diberikan kehidupan. Sehingga Allah mempertegas kepada kita bahwa hidup yang diberikan Allah ini bukan satu kebetulan, ya, iseng gitu. Tapi Allah katakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Kamu ngira ya kalau hidup ini biasa-biasa saja atau kebetulan aja. Summa ilaina la turja'un. Ya, tetapi hidup ini semua adalah ada hikmah besar. Sehingga hidup yang sekali ini harus menghasilkan kehidupan yang terbaik. Itulah sinyal yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasibtum annama khalaqnakum abathan. Hidup yang diberikan oleh Allah itu aslinya memang sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dengan kesyukuran dan dengan ada manusia sehingga ayat ini aslinya ada di surah Al-Mu'minun, dan prestasi hidup orang beriman. Sehingga di ayat di halaman sebelumnya Allah katakan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Nusari'u lahum fil khairat. Jadi sebagian manusia menganggap manusia terbaik itu adalah ya numidduhum bihi min mali wa banin. Kalau rizkinya lancar, ya, anak-anaknya sehat dan berprestasi. Tidak jauh-jauh dari al-mal wal banin. Dari kehidupan sosial dan kehidupan ya kerumah tanggaan. yakni harta, fasilitas hidup. Tapi Allah katakan balla yas'urun. Enggak begitu. Allah katakan itu orang-orang yang enggak nyadar apa kebaikan yang atau khairat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun.
walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Jadi kebaikan atau khairat yang sebenarnya di sisi Allah adalah di mana manusia mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Disitulah dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dari belajar Quran itulah, belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki hati yang hidup. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan itulah sebenarnya hal terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Yakni aslinya kita manusia akhir zaman. Artinya manusia yang sudah berabad-abad, ya 15 abad setelah Rasulullah. Biasanya generasi as-sabiqun itu disebut sebagai julukan prestasi para sahabat radhiyallahu anhum. Ini was-sabiqunal awwalun ulaika humul muqarrabun. Mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di At-Taubah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Orang muhajirin dan ansar disebut as-sabiqunal awwal. Nah, kapan kita bisa menandingi ya atau menyamai ya, kalau menandingi ya, menyamai prestasi walaupun generasi akhir zaman, tapi kualitasnya tetap di Allah sebut dengan as-sabiqun. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Kalau kita bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita harus menghargai hidup ini dengan memberikan kualitas hidup yang terbaik. Maka bahasa hadisnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadisnya begitu. Jadi ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Untuk menghargai hidup ya, yang terbaik berdasarkan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ayat ini rabbul arsyil karim di akhir surah Al-Mu'minun. Manusia, ya, kita ulang kembali ya, materi yang lalu bahwa dahulu ketika manusia ini diciptakan, ya, dan Allah menciptakan manusia yang pertama Nabi Adam, diprotes. Ya, ngapain sih pakai nyiptain manusia? Yang protes malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lahu. Tapi Allah katakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi aku mengerti apa maksudnya. Walaupun ya, para malaikat masih terbengong-bengong. Ngapain diciptain manusia ini? Maka dari situlah ya ayat itu kemudian ya, ditafsirkan oleh para mufassirin. Begitulah kita harus menghargai hidup ini dengan cara Allah. Manusia agar ya, kita juga merasakan surga. Coba kalau Adam nggak diciptakan, nggak ada Ustadz Miftah, nggak ada kita, nggak ada yang hadir di sini. Dan saat itulah kita saat masuk surga dengan kenikmatan yang sangat mengagumkan. Ya, ma'ainun ra'at, ya, wala udhunun sami'at, ya, dan
yang sangat tidak terjangkau. Ya. Maka ya manusia mengatakan, kalau saja dulu Allah tidak menciptakan kakek kita Nabi Adam, kita enggak merasakan kenikmatan yang sangat mengagumkan, khalidina fiha. Enggak ada habis-habisnya. Ya. Jadi situlah manusia ya, harus bisa menghargai hidupnya. Itulah yang disebut oleh ayat fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Itulah kita harus menghargai hidup. Cara menghargai hidup adalah kembalikan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para anbiya tahu bagaimana cara menghargai hidupnya. Para sahabat tahu bagaimana cara menghargai hidupnya. Dan cara kita menghargai hidup ini adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, jadilah manusia terbaik dengan cara belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Sehingga aslinya ya ta'allama wa 'allama al-Qur'an ini bukan satu aktivitas fardian, ya, aktivitas perorangan. Tapi dari sinilah Allah ingin menjaga keimanan, menjaga ketaatan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Di mana saat proses ta'allamah wa 'allamal Qur'an ini ada dalam sebuah kehidupan orang-orang beriman, dari situlah komunitas orang-orang beriman itu selalu terjaga, dijaga oleh Allah, dijaga kedekatannya, dijaga izahnya, ya, dijaga semua-muanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum ini sudah Allah tunjukkan dalam bentuk semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa dengan bulan-bulan terbaik? Apa dengan Rasulullah sebagai Nabi yang ya, terbaik? Apa dengan malaikat yang terbaik? Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah terbaik. Apa kemudian? Ya, secara ta'allamah, siapapun yang belajar Al-Quran, Allah berikan nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Bahkan ya, kita mengkaji kitab Fadail Ta'amul Ma'al Quran, ya, satu huruf dengan 10 kebaikan. Qulu alif lam harf, ya, walakin alif harf, ya, dan seterusnya. Maka ya setiap satu ayat yang dipelajari oleh orang beriman itu ya, lebih baik daripada onta merah. Rasulullah menunjuk onta merah. Ya, tentu karena ini satu hal yang gaib, ya, sehingga Allah memang tekankan dengan ayat-ayat Allah itu imma yu'minun wa imma yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Keimanan kita yang harus ya, yang harus menjadi sikap terhadap semua penjelasan kebaikan-kebaikan ber-Al-Quran. Dan keyakinan kita, istilahnya waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Meskipun enggak ditunjukkan oleh Allah. Kenapa? Ya, kalau ditunjukkan, yang hadir di Zoom ini enggak 53 orang, tapi 53 juta orang. Siapa ya yang belajar Al-Quran satu ayat diberikan oleh Allah lebih baik dari onta merah yang sedang bunting. Ya. Kalau ontanya biasa, kalau onta merah itu sama dengan 1 Camry harganya.
Ya, tentu semua mau ya. Ya, ya. Tiba-tiba ya, kalau Allah buktikan itu. Kalau Allah buktikan yang ngaji banyak. Sehingga Allah ingin mentarbiyah, itu pasti Allah berikan, tapi di akhirat. Adapun di dunia ada yang sebagian Allah berikan, sebagian Allah tahan. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Balillahil amru jami'ah. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Bab-bab kedahsyatan Al-Qur'an itu selalu Allah tidak membuktikan seutuhnya semuanya secara langsung. Ya, tapi tetap Allah berikan aslinya dahsyatnya Quran begini. Walau sya'allahu ya lahadan nasa jami'a. Kalau Allah berikan maka manusia meyakini kebaikan Al-Quran bukan karena keyakinan dan keimanannya, tapi karena sesuatu yang diberikan langsung oleh Allah. Padahal Allah inginkan ber-Al-Quran itu awalilah dengan al-iman wal yaqin. Ya. Kalau sudah begitu, ya, apa yang menghalangi kita untuk belajar Al-Quran ini? Kemudian, ya, tentu masih banyak lagi. Wa 'allamal Qur'an, ya, bagaimana proses setiap manusia harus memiliki rasa percaya diri. Balighu anni walau ayah. Ya, supaya tidak mengendap ilmu itu dalam dirinya. Jadi baik ta'allamah maupun wa'allamal Qur'an, pendekatannya pendekatan al-iman wal yakin. Bukan pendekatan bakat nggak bakat, ya. Pede nggak pede. Ya. Boleh kalau kita ya pengen jadi bintang iklan nggak pede, boleh. Ya. Pengen jadi artis tercantik ya, di Indonesia nggak pede, boleh. Tapi kalau ta'allamah wa 'allamal Qur'an, nggak boleh gitu. Harus pede kita karena ini satu hal yang terjangkau untuk semua manusia. Dan disitulah kita akan memperoleh kualitas hidup. Maka ya, ketika proses ta'allamah wa 'allamal Qur'an ini ada dalam diri orang-orang beriman, maka kehidupan orang-orang beriman itu tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenapa proses pengajaran Al-Qur'an diberikan perhatian yang besar oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perhatian yang pertama, Rasulullah mengatakan khudhul Qur'ana min arba'ah. Tidak boleh terhenti ya, kehidupan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Gak boleh terhenti. Para sahabat ya, diberikan satu wajihah amal agar tidak terhenti untuk belajar ber-Al-Quran. Demikian juga ya, mental para sahabat itu ya, untuk dunia pengajaran Al-Quran, ya, bisanya apa? Ya, dia tetap mau mengajarkan Al-Quran ini. Tujuannya agar menjadi manusia terbaik. Dan tentu di sisi Allah, ya, manusia terbaik ini ya, yang nanti akan dibebaskan oleh Allah dari kemurkaannya, dari azabnya. Yang penting jadi manusia terbaik. Sehingga Khabbab ibnu Ar-Radd itu rajin mengajarkan Al-Quran ya, agar menjadi manusia terbaik. Walaupun yang diajarkan ya tentu
Al-Quran juga belum turun banyak, ya. Tapi keimanan dan keyakinannya bahwa di balik pengajaran Al-Quran inilah Allah akan memandu kita. Ya. Ya. Jadi kalau yang memandu manusia, ya, kita sudah senang kan, ya, dalam sebuah perjalanan tertentu, ya, kita ada guide-nya, ada pemandunya. Ya, nggak repot lagi ya, tinggal menjalani. Apalagi hidup ini. Sehingga yang terpenting adalah kita tidak kehilangan pemandu dalam hidup ini. Dan Allah lah sebaik-baik pemandu dalam kehidupan. Ya, Allah yang akan memandu. Sehingga Khabbab ibnu Arad ini dengan segala keterbatasannya bersama Al-Quran, ya, Al-Quran juga belum turun banyak, tapi semangat mengajarkan Al-Quran. Tidak ada sahabat yang dikenalnya, ya, teman-temannya, kecuali dia ajarin Al-Quran. Di antaranya adalah bagaimana cara Allah membuat Umar ibn al-Khattab, ya, radhiyallahu anhu masuk Islam karena pengajaran Al-Quran yang dilakukan oleh Khabbab ibnu Arad yang sedang mengajarkan surat Thaha. Thaha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Betapa dahsyatnya pengajaran Al-Quran, sehingga dari situ Umar ibn al-Khattab masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga, ya, dengan ilmu yang ya memang belum banyak, ya, karena Al-Quran juga belum turun semua. Nanti juga, ya, Khabbab ibnu Arad ini diinspirasikan oleh, ya, ini dikagumi atau defense gitu ya. Abdullah ibnu Mas'ud ngefan banget kalau dengan Khabbab ibnu Arad dalam dunia pengajaran Al-Quran. Dan begitulah cara untuk menghargai hidupnya. Sehingga Rasulullah, ya, terus menghidupkan suasana pengajaran Al-Quran. Dan kalau kita, ya, melihat kembali Rasulullah dengan ihtimamnya itu, satu hari, ya, ada sebuah perkampungan, ya, dari Bani Sulaim yang meminta agar diajarkan Al-Quran. Aslinya Rasulullah, ya, ini di dekat Najd, ya. Aslinya Rasulullah agak ragu, tapi Abu Bara Amir bin Malik, ya, menjamin, saya jamin keselamatannya. Maka Rasulullah mengutus 70 orang, ya, untuk mengajarkan Al-Quran, walaupun nanti resikonya ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Walaupun katanya dijamin segala macam, tapi ternyata dihianati oleh Amir bin Tufail. Yakni utamanya, ya, saat sudah dekat dengan sebuah perkampungan yang dituju, seorang sahabat namanya Haram, ya, sebagai utusan memberikan surat, ya, bahwa kami diutus untuk mengajarkan Al-Quran. Ya. Kemudian dibunuh, ya, atas kode yang diberikan oleh Amr bin Tufail bin Milhan. Ya. Ya, kemudian Haram ini mengatakan, sesungguhnya saya telah beruntung. Demi Rabb Ka'bah, sesungguhnya saya telah beruntung. Padahal mati. Ya. Tapi dia bilang, inilah khairukum man ta'allama wa 'allama al-Qur'an. Ya. Begitulah akhirnya semua, ya, semua ditipu dan akhirnya dibunuh, ya, dibantai dalam peristiwa Bi'rul Ma'unah.
Nanti nyusul ya 3 orang, ada Ka'ab bin Yazid, ya, bin Najjar akhirnya selamat karena pura-pura mati. Ada ya pas perang pura-pura mati. Kemudian ada Amr bin Umayyah, ini yang ditawan. Kemudian ada Al-Mundhir, akhirnya Al-Mundhir bin Uqbah akhirnya yang terbunuh. 3 orang rombongannya yang menyusul. Tapi begitulah ya suasana, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nah, kalau kita kan nggak harus begitu. Kita ini sudah dibuat kondusif oleh para sahabat. Al-Qur'annya sudah dibuat satu mushaf. Yang dahulu Abu Sa'id Al-Khazraj Al-Ansari dalam sebuah cita-cita khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah ini hidup, ya, ditunjuk langsung oleh Rasulullah, ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Ditunjuk, dia mengatakan, ya, bagi saya memindahkan gunung Uhud lebih terjangkau dari mengumpulkan mushaf ini. Kita mushafnya sudah ada, sudah nggak mikirin lagi ya, mana yang dimansuh, mana yang ya, sudah nggak dicantumkan, mana ditaruh ayat yang keberapa, ya, suratnya urutannya bagaimana, tinggal menikmati. Tentu harapan para sahabat adalah agar kita nggak terhenti, ya, diberikan kemudahan, ya. Namun ternyata memang ber-Al-Quran ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran disebut dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya, hudan lil muttaqin, sehingga di zaman Rasul pun ya ada orang-orang dekat Rasulullah enggak tertarik dengan Al-Quran. Bahkan memusuhi, ya, membunuh ahlul Quran. Di zaman terus-menerus, padahal sudah dihidupkan itu ya pengajian Qur'annya. Di zaman Rasulullah sudah ada 4 sahabat yang ditunjuk menghidupkannya. Sudah difikirkan bagaimana Al-Quran ini dikumpulkan, ya, sama tim yang berjumlah 48 orang, yang akhwat dipimpin oleh Ummu Waraqah, yang ikhwan dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Kemudian dikumpulkan itu semua supaya manusia ya, mudah kalau belajar Al-Quran. Terus ya kemudian di abad-abad ya, tabi'in ya, kemudian diberikan harokat. Coba kita Al-Quran zaman dulu nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Ya. Diberikan harokat dan semua dipermudah. Sekarang ya, Al-Quran macam-macam. Ya. Kalau dengung ya tanwinnya nggak rata. Ya. Kalau idhar tanwinnya rata. Ada yang pendekatan warna. Ya. Ada yang sudah Al-Quran itu udah di gadget kita. Ya. Tapi memang ya kebutuhan ber-Al-Quran tidak cukup dengan kemudahan fasilitas. Tapi harus dengan keyakinan kita siap nggak menjadi manusia terbaik. Kalau manusia terbaik, ya, tapi ya, senangnya terusik. Ya. Kita lebih senang lihatin Facebooknya daripada Qurannya. Kita lebih senang lihatin medsosnya daripada ya, kehidupan ya, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara personal, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, Allah inginkan secara personal itu menjadi tarbiyah syakhsiyah Qur'aniyah, menjadi pembinaan kepribadian Qur'ani dengan segala kualitas akhlaknya, kualitas ibadahnya, kualitas jiwanya. Secara ijtimai, ya, secara sosial, Allah inginkan kalau proses pembelajaran ber-Al-Quran ini hidup,
maka disitulah izah Islam dan muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terus diberikan warnanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Islam tidak tampil sebagai rahmatan lil alamin karena pembelajaran Al-Quran yang tidak hidup. Sementara di zaman sahabat terutama Asy'ariyin, yakni keluarga atau kerabat Abu Musa al-Asy'ari, ya, itu kalau sudah maghrib terdengar rumah-rumahnya seperti sarang lebah. Dan ini diikuti oleh kehidupan para sahabat yang lain. Kita nggak menemukan lagi suasana ini. Dan jamaah sekalian, ketika pengajaran Al-Quran ini tumbuh, ya, maka manusia akan mengenal Allah sebagai Rabb-nya. Maka manusia akan mengenal ilmu yang terus berkembang. Dan manusia tidak akan kehilangan peradaban keasliannya, karena disitulah ada akhlak yang ditinggikan oleh Al-Quran, baik secara keluarga, bertetangga, dan kemudian bermasyarakat dari pengajaran ber-Al-Quran. Manusia jadi terjaga. Itulah kenapa khairukum man ta'allama al-Quran, ya, itu tidak bisa orang itu atau tidak bisa kita mengatakan saya belajar aja deh Quran, karena ayatnya, hadisnya mengatakan ta'allamah wa 'allamah, bukan ta'allama tsumma 'allamah, enggak gitu. Saya ngajarnya nanti kalau udah pinter, ya, saya nanti kalau sudah selesai. Dalam sebuah targetan boleh-boleh saja, ya, artinya sedang takhasus dulu. Tapi kalau menjadi fitrah tidak boleh. Tidak hebat bagi dirinya atau bagi diri orang beriman itu ketika dia hidupnya udahlah yang penting murojaah, pagi murojaah. Kalau itu yang diinginkan, ya, maka sahabat untuk mereka sendiri, Al-Quran nggak nyampe kepada kita. Kalau itu menjadi terbaik. Di hidupnya ya sudah Al-Quran dihafal. Tapi Allah inginkan adanya pertemuan antara guru dan murid. Adanya pertemuan orang-orang beriman dalam kelompok belajar ber-Al-Quran itu. Kalau saja khairukum man ta'allama al-Quran faqat, ya, kita bisa ngafal sendiri, kita bisa segala macam, ya. Setelah tahu cara baca Quran, ya sudah, ya, hafalin aja sendiri. Ada orang-orang yang hidupnya ya pokoknya yang penting 30 juz mungkin semua urusan selesai. Kalau itu yang diinginkan oleh Allah, ya, tentu para sahabat itu ya sudah di masjid aja. Tapi Allah inginkan ada pertemuan orang-orang beriman itu dengan belajar Al-Quran. Dari situlah semua sifat kebaikan di dalam Al-Quran itu bisa kita praktekkan. Di situ ada sifat sabar, ada sifat muhsinin, munfiqin, mustaghfirin. Kapan itu adanya? Kalau ketemu dengan orang beriman. Nggak ada, ya. Kita mau enggak, saya itu enggak pernah hasad, enggak pernah dengki sama orang lain. Tapi hidupnya sendirian di hutan. Hidupnya cuma murojaah di masjid. Ya wajar. Tapi ketika dia tetap bersama orang-orang beriman, terbentuk akhlak Qur'annya, nah itulah. Sehingga Allah tetap menginginkan kehidupan itu ta'allamah wa'alam. Kalau isinya alam Al-Quran terus, di sana ngajar, sini ngajar terus, akhirnya dia lupa terhadap dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dirinya juga harus sholat malam.
Dia lupa dirinya juga harus tilawah, juga harus termujahadahi. Sehingga satu hari ya ada seorang ulama dari Saudi, beliau Syekh Ali Baswar waktu itu datang ke Indonesia, ya. Kemudian berkumpullah para guru-guru Al-Quran, kemudian ditanya, kamu ya, dites hafalannya, semuanya lancar, bisa lah semua menjawab. Beliau bertanya, Anda ini apa statusnya? Kami murid. Oh, wajar masih murid. Tapi bisa nggak selancar ini kalau sudah menjadi guru, sudah menjadi mudarris? Itulah prestasi yang sebenarnya. Tetap terjadi ta'allama wa 'allamal Qur'an. Jadi bagi kita insya Allah ta'allama wa 'allamal Qur'an ini membangun sebuah kehidupan orang-orang beriman yang bertemu dengan orang beriman yang lain. Sehingga kalau ketemu tentu ada sosialnya dan ada kebaikan-kebaikan yang lain. Dan begitulah ketika pengajaran Al-Quran ini berlangsung dalam kehidupan orang-orang beriman, akan tumbuh kepribadian-kepribadian yang kuat, yang itu yang dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Berkeluarga sudah harus tercita-citakan. Saya berkeluarga ada 5 orang. Bagaimana menjadi keluarga yang khairukum? Ini setidaknya ada satu yang hafiz Quran, satu yang hafizah Quran. Insya Allah itulah kehidupan terbaik bagi kita. Sehingga khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah itu harus berjalan seiring. Sambil kita terus belajar, kemudian di sisi lain kita berusaha mengkondisikan, memantaskan diri. Jadi nggak ada istilah saya nggak pantas jadi ahlul Quran. Dan ketika manusia sudah berada dalam suasana itu, apapun takdir Allah dalam hidupnya, takdir Allah itu jadi dosen, takdir Allah jadi petani, takdir Allah Allah inginkan kita jadi dokter dan segala aktivitas hidupnya, selama kita bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disitulah insya Allah kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum li ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kita mengenal Allah mengatakan khairum mimma yajma'un itu dalam bab beral-Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan kalau saja kita terus menjadi orang-orang yang belajar Al-Quran, maka kita ini sebenarnya belajar dan mengajarkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika
falyafrahu, yakni kita harus bisa menikmati ini sebagai sebuah kebahagiaan karena khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Ya, manusia boleh bekerja segala macam ya. Maka aktivitas apapun yang Allah takdirkan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Memang manusia itu hidupnya bermacam-macam. Tapi proses pengajaran Al-Quran, proses belajar Al-Quran tidak boleh hilang. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Maksudnya Allah itu sebenarnya menciptakan kehidupan yang macam-macam itu agar terjadi saling membutuhkan. Coba kalau semuanya bos semua yang mengutin sampah depan rumah siapa? Nggak ada. Akhirnya sampah numpuk di rumah. Yang mau jadi tukang ngebor sumur siapa? Jadi itu sebenarnya sukhriya saja di sisi Allah. Dan kehidupan yang sukhriya itu harus kita sikapi dengan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan kembali kepada rahmat Allah. Dan tentu rahmat Allah maksudnya adalah bagaimana menjadi manusia terbaik itu apapun kondisinya kita tetap bersama Al-Quran. Tetap bertemu dengan saudaranya. Tetap terikat dengan sebuah lembaga yang akan mengajarkan kita mendekat kepada Allah. Kalau saja kita fahami ini, lembaga ini atau wajah amal ini sejak Rasulullah sudah ada. Kalau saja kita fahami ini, tentu kita akan mengatakan, memang saya secara wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin, atau secara nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, bonafit, terikat dengan BUMN, terikat dengan kementerian, terikat dengan kerjasama luar negeri dan seterusnya. Boleh saja yang sifatnya sukhriyah. Tetapi tetap suatu saat ternyata keterikatan kita dengan sebuah lembaga Quran yang isinya adalah ta'allama wa 'allamal Quran, ternyata itulah yang akan menjadi satu kondisi bonafit kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini rumah Quran ini namanya punya Ustaz Miftah ini ya. Bisa jadi inilah yang sebenarnya paling bonafit dalam hidup kita. Karena dari sini khairum mimma yajma'un Allah berikan. Dari sini kualitas kita yang berarti kualitas umat, kualitas dakwah, kualitas keluarga, kualitas masyarakat yang tentu Bapak Ibu yang punya di sini, yang ada di sini, yang pada punya lembaga dan seterusnya. Yakinilah bahwa inilah cara kita untuk suatu hari ketika manusia bertemu Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan yang dulu cuma pertemuan seminggu sekali, seminggu 2 kali, ternyata inilah yang membawa pada kehidupan yang paling bonafit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur adanya wajah-wajah Al-Quran yang betapapun kita berada dalam sebuah kehidupan normalnya manusia yang butuh kerja, yang butuh ma'isyah nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, yakni penghidupan penghidupan kita, ma'isyatahum yang bermacam-macam. Yakni ma'isyatahum dalam ayat ini ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kehidupan dunia ini ma'isyahnya macam-macam. Tapi subhanallah, insya Allah kita tetap menghargai hidup kita dengan ta'allamah wa 'allamal Quran, sehingga dari situlah
Allah akan memberikan takbir yang berbeda antara kita dan orang pada umumnya yang tidak ya, yang hanya menikmati hidup sesuai dengan kehidupan fisiknya, tapi tidak pernah mengenal Al-Quran, tidak pernah berkeinginan ya, beral-Quran dengan segala keterbatasannya. Saya qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Silahkan kalau ada diskusi. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Yan Solihin atas materinya pada hari ini. Ta'allama wa 'allamal Qur'an. Satu poin buat saya adalah bagaimana supaya kita menghargai hidup dan mengkualitaskan hidup dengan terus ta'allama wa 'allamal Qur'an. Jamaah sekalian, ada kesempatan bertanya. Jadi Ustaz bilang ini satu pertanyaan, mudah-mudahan lebih. Jika ada yang berminat untuk menggunakan kesempatan ini, silakan raise hand atau menuliskan di chat. Tapi saya belum lihat ada pertanyaan lewat chat. Ada? Adakah? Jika tidak ada, diwakili oleh moderator. Ya sambil menunggu yang lain, barangkali nanti ada tambahan pertanyaan. Ustaz, apa namanya, sebuah hadis yang kita mungkin pelajari sejak awal mempelajari Al-Quran gitu ya, berinteraksi dengan Al-Quran atau belajar tentang teori-teori Al-Quran, itu yang Ustaz sampaikan tadi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kenyataannya itu menjadi hadis yang harus kita praktekkan seumur hidup, Ustaz. Kita praktekkan seumur hidup. Mungkin hafalnya sudah lama, tapi prakteknya itu seperti apa, kita mungkin perlu evaluasi semua masing-masing. Karena Al-Quran sendiri kan merupakan kitab yang sangat luas kandungannya ya, pelajarannya, bahkan cara membacanya pun perlu waktu yang panjang untuk mempelajarinya, sisi tajwidnya, apalagi kalau menyentuh sisi qiraat misalnya ya. Kemudian bagaimana tafsirnya, bagaimana tadabburnya, dan seterusnya. Ini berarti menjadi kegiatan seumur hidup Ustaz. Untuk hadis tadi Ustaz, bagaimana caranya bahwa agar kita prioritas apa saja yang harus kita pelajari Ustaz, dari cakupan ta'allama dan 'allama tadi Ustaz. Baik. Iya benar ya. Bismillah. Jadi kita memang harus bisa membuat sebuah tagline gitu. Misalnya ada tagline membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ada tagline ya segala macam. Tapi itu bisa Allah takdirkan, bisa enggak ya, model-model. Tapi kalau kita bisa membuat ya, dalam diri kita menua bersama Al-Quran, siapapun bisa. Ya. Jadi betapapun di balik menua itu ya, min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Di balik menua tenaganya semakin turun. Yang muda sih ya, tilawah sekali duduk 2 juz ya, santai. Sekali duduk 3 santai. Ya, kalau udah 40-an ya tentu mujahadahnya tersendiri. Tapi betapapun kita terbatas karena menua, tapi kalau sudah menua bersama Al-Quran, jadi terawat kualitas hidup kita. Juga kalau kita lihat kehidupan para sahabat itu semuanya menua dengan Al-Quran. Abdullah bin Amr bin As, walaupun umurnya 90-an tahun, sehari tilawahnya 10 juz. Umar bin Khattab menua bersama Al-Quran. Yakni saat kematiannya bersama Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq juga sama. Utsman bin Affan ya, malamnya ya,
qiyamul lail panjang ya, subuhnya kemudian terbunuh syahid. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, demikian juga sahabat yang lain. Para tabi'in ada yang akhir hayatnya bisa mengatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enggak apa-apa, kita sih sebenarnya hafalannya cuma juz 30. Tapi kalau saat meninggalnya kita bisa mengatakan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Alangkah bangganya kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menua bersama Al-Qur'an itu jadi target utamanya. Dan memang aktivitas ber-Al-Qur'an ya seumur hidup. Di lain-lain boleh pensiun. Saya udah pensiun karena umur kan. Tapi ber-Al-Qur'an nggak ada pensiunnya. Ya seumur hidup kehidupan manusia walaupun dalam kondisi banyak keterbatasan. Sehingga kita lakukan aja yang terjangkau. Yang terjangkaunya ya belajar tahsin, ya sudah itu yang dilakukan. Yang terjangkaunya masih muda, ya, saya mau ngafal Quran 30 juz, ya itu lakukan. Tapi yang menjadi aib adalah ketika terhenti aktivitas ta'allamah wa 'allamal Quran dalam hidup kita. Disitulah para ulama mengatakan apa sebenarnya musibah terbesar ya, umat ini. Meskipun banyak musibah itu kan, ada segala macam ya, tsunami, gempa. Tapi musibah terbesarnya adalah ketika orang beriman berhenti belajar Al-Quran. Itu musibahnya. Dan itu disepakati oleh ulama. Musibahnya adalah dia berhenti belajar Al-Quran. Al-Quran itu nggak menarik lagi. Yang menarik bab-bab yang lain. Situlah sebenarnya telah terjadi musibah dalam diri manusia. Jika dirinya termusibahi, maka keluarganya jadi musibah. Maka kehidupannya sudah menjadi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, simpelnya seperti itu. Mohon maaf Ustadz Miftah, saya tutup dengan doa ya Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an alladhina hum khassatuka wa ahluka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayasqa. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina alladhina hum min ahlil Qur'an alladhina hum khassatuka wa ahluka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qsim lana min khasyatika ma takhulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz semuanya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Baiklah jemaah Al-Qamar, demikianlah kajian motivasi Quran pagi ini sore ini kita punya tagline baru, mungkin baru kita dengar atau
pernah dengar, tapi sekarang diperbarui lagi, yaitu menua bersama Al-Quran. Jadi beraktivitas Quran tidak istilah pensiun, berhenti. Jika berhenti pensiun merupakan musibah terbesar buat kita ya, karena berhenti belajar Al-Quran berarti kita beralih orientasi ya, kehilangan arah gitu ya. Semoga tidak terjadi pada kita. Kita mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam jalan belajar Al-Quran bersama guru-guru kita. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa Tahiyatul Masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan saya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.